Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kedua berdasarkan saya mengenai diri, mengenai pikirannya, dan Lola Devaliana akan membahas materi mengenai model evaluasi program SIP. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, definisi dari model evaluasi program SIP. Yang kedua, karakteristik model evaluasi program SIP. Yang ketiga, prosedur. Dan yang keempat, kelebihan dan kelemahan model evaluasi program SIP. di informasi materi kita akan berkenalan dengan berupa rangkaian slide menjadi slide perkembangan dari model evaluasi program, yaitu Profesor Daniel Stefani. Beliau pada saat itu ketika mengembangkan model evaluasi ini merupakan seorang profesor emeritus di Birmingham University. Dan pada tahun 1980 beliau mulai menggunakan model evaluasi ini. Kemudian apa itu model evaluasi program CIP? Model ini menggunakan pendekatan manajemen oriented evaluation approach, yaitu berorientasi pada manajemen. Model ini berusaha untuk memfasilitasi dalam mengambil keputusan atau self-decision makers. Model ini sangat mendukung evaluator untuk menggali cita-cita atau menilai program untuk sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian ini sangat membantu administrator. Kemudian model ini memandang evaluasi sebagai proses musyawarah dan penyediaan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Jadi strategi ini mengembangkan suatu kerangka evaluasi untuk melayani manajemen dan administrator dalam membuat berbagai keputusan. Jadi sebenarnya model ini sasaran utama hasil evaluasinya itu manajemen atau manajemen atas, yaitu pimpinan dan pertahanan atau manajer. Misalkan dari model ini yaitu tujuan tertentu dari evaluasi tidak sekadar membuktikan, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan. Jadi model ini bukan hanya sebagai instrumen akuntabilitas dalam evaluasi, namun juga sebagai alat yang membantu program berjalan dengan lebih baik atau memperbaiki agar menjadi lebih baik. Tapi efektif. Sehingga model CIP ini sangat membantu tujuan dan membantu hubungan desa dan bertanggung jawab seperti yang sudah saya katakan tadi, self-management. Self yang bertanggung ini yaitu manajer dari suatu lembaga secara sistematis untuk memperoleh dan meningkatkan kembali agar dapat menjadi dan menjadi kebutuhan penting. Dan kalau setidaknya dapat menyelesaikan dengan optimal menyesuaikan sumber daya yang tersedia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa karakteristik umum dari model evaluasi program CIPP. Yang pertama ada model CIPP dapat dilakukan ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung. Kemudian yang kedua ada
Model CIPP ditujukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan sebuah program. Yang ketiga, keputusan dalam model CIPP berupa penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi. Kemudian yang keempat ada mencakup evaluasi formatif dan sumatif untuk mengembangkan suatu program. Kemudian yang kelima ada mencakup evaluasi konteks, input, proses, dan produk yang dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan suatu keputusan dan penyajian sebuah informasi mengenai akuntabilitas. Kemudian ada CIPP lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan atau input, proses maupun hasil. Kemudian ada evaluasi yang mengevaluasi suatu program berdasarkan masing-masing komponennya yaitu konteks, masukan, proses, dan hasilnya. Kemudian CIPP memiliki kemampuan untuk menyelidiki ke dalam 4 aspek yang berbeda tetapi saling terkait dari sebuah program. Kemudian, mekanisme feedback-nya memungkinkan untuk fokus pada semua komponen program dan memungkinkan penempatan penekanan yang berbeda pada masing-masing komponen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam model evaluasi program CIPP. Prosedurnya yang pertama adalah evaluasi konteks atau context evaluation. Evaluasi konteks ini menilai sebuah kebutuhan, permasalahan, aset, dan peluang untuk membuat keputusan dalam menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu stakeholder menilai tujuan, prioritas, dan hasil. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh suatu program, dan juga merumuskan tujuan suatu program. Kemudian yang kedua ada evaluasi masukan atau input evaluation, di mana evaluasi ini dapat membantu mengatur keputusan dan juga menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang harus diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan ini meliputi sumber daya manusia, kemudian ada sarana dan peralatan pendukung, dan juga dana atau anggaran, dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi proses atau proses evaluation. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi. Kemudian menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi, di mana evaluasi proses ini meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program itu sendiri. Kemudian yang keempat ada evaluasi hasil atau product evaluation, di mana fungsi dari evaluasi ini adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan dari program tersebut, kemudian akhir dan modifikasi dari program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kelemahan dari model evaluasi program CIP. Setiap model evaluasi program pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan model evaluasi program CIP. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model evaluasi program CIP menurut Widyoko 2009. Untuk kelebihan yang pertama adalah lebih komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, input, proses, dan hasil itu sendiri. Yang kedua, memiliki pendekatan yang holistik, karena bertujuan memberikan gambaran yang detail dan luas terhadap proyek, dimulai dari konteks hingga implementasi. Yang ketiga, memiliki potensi untuk bergerak di wilayah formatif dan sumatif, sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan dan mampu memberikan informasi yang final.
Yang kedua ada kelemahan dari model evaluasi program CIP. Yang pertama, penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas perlu disesuaikan atau dimodifikasi agar dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak responsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan. Yang ketiga, hasil evaluasi ditujukan kepada para pemimpin tingkat atas atau top manajemen, sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak demokratis. Yang keempat adalah model CIP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, model evaluasi program CIP dirancang oleh Staffelbein. Yang kedua, yang terpenting dari evaluasi bukanlah untuk membuktikan, tetapi untuk meningkatkan. Dalam hal ini, meningkatkan program yang telah dibuat dengan menilai dan memperbaiki agar program jadi lebih efektif, serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut dari program tersebut. Yang ketiga, model ini terdiri dari 4 komponen, yaitu konteks atau evaluasi konteks, input atau evaluasi masukan, proses atau evaluasi proses, dan produk atau evaluasi dari hasil. Yang keempat, kelebihan model CIP dinilai lebih komprehensif, menggunakan pendekatan yang holistik, dan mencakup atau memuat evaluasi formatif dan sumatif. Yang kelima, kelemahannya adalah perlu penyesuaian untuk digunakan dalam pembelajaran kelas. Fokus evaluator yaitu terbatas pada penentuan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan staf. Sasaran hasil yaitu top manajemen, serta merupakan model evaluasi program yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di dalam forum. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.